Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kelarutan yang beranggotakan yang pertama Anita Yuniar, yang kedua Asti Divia, yang ketiga Evan, yang keempat Nova Eriska. Sebelum saya memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya bernama Asti Divia, akan menjelaskan materi tentang definisi kelarutan, prinsip umum dari kelarutan, dan istilah kelarutan. Mari kita mulai dari slide yang pertama, kelarutan. Kelarutan didefinisikan dalam besaran kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larut jenuh pada temperatur tertentu. Dan secara kualitatif didefinisikan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekuler homogen. Untuk slide yang kedua, di sini menjelaskan tentang prinsip umum. Prinsip umum dibagi menjadi 3, larutan jenuh, larutan tidak jenuh, atau hampir jenuh. Yang ketiga, larutan lewat jenuh. Yang pertama, larutan jenuh. Suatu larutan di mana zat terlarut berada dalam kesetimbangan dengan fase padat atau zat terlarut. Yang kedua, larutan tidak jenuh atau unsaturated atau hampir jenuh, subsaturated. Larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Yang ketiga, larutan lewat jenuh. Larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak daripada yang seharusnya ada pada temperatur tertentu. Terdapat juga zat terlarut yang tidak larut. Slide selanjutnya menjelaskan tentang istilah kelarutan. Yang pertama, istilah kelarutan sangat mudah larut. Jumlah bagian pelarut diperlukan untuk melarut satu bagian zat kurang dari 1. Mudah larut 1-10, larut 10-30, agak sukar larut 30-100, sukar larut 100-1000, sangat sukar larut 1000-10.000, praktis tidak larut lebih dari 10.000. Oke, saya akan melanjutkan dari slide yang sebelumnya. Di sini ada interaksi pelarut zat larut. Jadi, ahli farmasi itu mengetahui bahwa air adalah pelarut yang baik untuk garam, gula, dan senyawa sejenis. Sedangkan minyak, mineral, dan benzena biasanya hanya sedikit larut dalam air. Yang pertama ada pelarut polar ya. Pelarut polar, kelarutan obat sebagian besar yang disebabkan oleh polaritas dari pelarut, yaitu oleh dipol momennya. Pelarut polar melarutkan zat terlarut ionik dan zat polar lain. Sesuai dengan itu, air akan bercampur dengan alkohol dalam segala perbandingan dan melarutkan gula dan senyawa polihidroksi yang lainnya. Tetapi di sini Hildebrand telah membuktikan bahwa pertimbangan tentang dipol momen tidak cukup untuk menerangkan kelarutan zat polar dalam air. Kemampuan zat terlarut membentuk ikatan hidrogen lebih merupakan faktor yang jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan polaritas yang direfleksikan dalam dipol momen yang tinggi tadi. Kemudian yang kedua ada pelarut nonpolar. Di sini aksi pelarut dari cairan nonpolar seperti hidrokarbon berbeda dengan zat polar yang sebelumnya. Pelarut nonpolar tidak akan dapat mengurangi gaya tarik-menarik antara ion-ion elektrik kuat dan lemah karena tetapan dielektrik pelarut yang rendah. Pelarut juga tidak akan dapat memecahkan ikatan kovalen dan elektrolit yang berionisasi lemah karena pelarut nonpolar termasuk dalam golongan pelarut aprotik dan juga tidak dapat membentuk jembatan hidrogen dengan menek elektrolit. Kemudian, pelarut aprotik adalah seperti hidrokarbon yang tidak akan menerima juga tidak akan memberi proton dan dalam keadaan ini akan menjadi netral sehingga berguna untuk mempelajari reaksi asam basa yang bebas dari pengaruh pelarut.
Oleh karena itu, zat larut ionik dan polar tidak akan larut atau hanya dapat larut sedikit dalam pelarut nonpolar. Tetapi, senyawa nonpolar dapat melarutkan zat larut nonpolar dengan tekanan dalam yang sama melalui interaksi dipol induksi. Molekul zat larut tetap berada dalam larutan dengan adanya sejenis gaya van der Waals London yang lemah. Maka minyak dan lemak larut dalam karbon tetraklorida, benzena, dan juga minyak mineral. Alkaloid basa dan asam lemak akan larut dalam pelarut nonpolar. Untuk yang terakhir ada pelarut semipolar. Pelarut semipolar itu seperti keton dan alkohol akan dapat menginduksi suatu derajat polaritas tertentu dalam molekul pelarut nonpolar, sehingga akan dapat menjadi larutan dalam alkohol. Contohnya seperti benzena yang mudah dapat dipolarisasikan. Tapi kenyataannya, senyawa semipolar dapat bertindak sebagai pelarut perantara yang dapat menyebabkan bercampurnya cairan polar tadi dan juga nonpolar. Sesuai dengan itu, aseton akan menaikkan kelarutan eter dalam air. Oke, di sini di slide selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi tentang kelarutan. Ada banyak, cuman di slide ini saya akan membahas cuman beberapa aja. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang pertama, sifat dari solut dan solvent. Apa sih itu? Jadi, solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar pula. Ada contohnya garam-garam anorganik larut dalam air. Sedangkan solut yang nonpolar akan larut dalam solvent yang nonpolar pula. Contohnya seperti alkaloid basa larut dalam kloroform. Dan yang kedua ada kosolvensi. Pasti kalian bertanya-tanya apa sih kosolvensi bagi yang kalian belum tahu. Kosolvensi merupakan peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau seperti modifikasi pelarut. Di sini saya contohnya menggunakan luminal tidak akan larut dalam air, tetapi luminal akan larut dalam campuran air dan juga gliserin atau solid thiopetit. Kemudian ada kelarutan, di mana zat yang mudah larut pasti akan memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut pasti memerlukan banyak pelarut. Kelarutan zat organik yang digunakan dalam farmasi itu umumnya adalah, ini contoh yang dapat larut dalam air ya. Semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl2, Hg2Cl2. Dan semua garam nitrat akan larut kecuali nitrat basah. Ada juga garam sulfat larut kecuali BaSO4, PbSO4, dan juga CaSO4. Kemudian contoh yang tidak larut dalam air ada semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3 dan juga Na2CO3. Kemudian semua oksida dan hidroksida tidak akan larut kecuali KUH, NaOH, BaO, BaOH 2 kali. Dan juga semua garam fosfat tidak akan larut kecuali K3PO4, Na3PO3. Nah, untuk yang terakhir yang ada di slide ini ya, ada temperatur. Di mana zat padat umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat padat tersebut dikatakan sifatnya adalah endotherm. Kenapa? Karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Sedangkan zat yang dapat dikatakan bersifat eksotherm, yaitu beberapa zat yang lain justru kenaikan temperaturnya menyebabkan tidak larut. Dan karena itu disebut sifatnya eksotherm. Kalau eksotherm ini beda dengan endotherm. Kalau eksotherm, dia proses kelarutannya menghasilkan panas. Sedangkan kalau endotherm tadi
Dia dikatakan endoterm karena pada proses kelarutannya dia akan membutuhkan panas, menghasilkan panas. Di sini ada beberapa sediaan farmasi tidak boleh dipanaskan. Misalnya zat-zat yang atsiri ya, contohnya ada etanol dan minyak atsiri. Kemudian zat yang terurai contohnya natrium karbonas, ada saturatio, dan juga senyawa-senyawa kalsium contohnya seperti aqua kalsis. Selanjutnya, faktor yang kelima adalah salting out. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibanding zat utama. Akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contohnya, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Yang keenam, salting in. Salting in adalah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Contohnya, riboflavin tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamida. 7. Pembentukan kompleks. Pembentukan kompleks adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Contohnya, iodium larut dalam larutan Ki atau NaI jenuh. Yang kedelapan, kecepatan kelarutan. Kecepatan kelarutan dipengaruhi oleh ukuran partikel. Makin halus solut, makin kecil ukuran partikel, makin luas permukaan solut yang kontak dengan solvent, maka solut semakin cepat larut. Yang kedua, suhu. Umumnya, kenaikan suhu menambah kenaikan kelarutan solut. Yang ketiga, pengadukan. Selanjutnya, kelarutan cairan dalam cairan. Seringkali satu atau lebih cairan dicampurkan bersama-sama dalam pembuatan larutan farmasetik. Artinya, jika suatu zat cair yang dilarutkan menggunakan cairan atau zat cair, maka dia akan larut secara sempurna. Sebagai contoh, alkohol jika ditambahkan dalam air membentuk larutan hidroalkohol dengan berbagai konsentrasi. Yang kedua, minyak menguap dicampur dengan air membentuk larutan encer yang dikenal dengan air beraroma. 3. Minyak menguap ditambahkan ke dalam alkohol untuk mendapatkan spirit dan eliksir. Ether dan alkohol digabungkan dalam kolodion. Dan berbagai minyak tetap atau fixed oil dicampur menjadi lotion, spray, dan minyak obat. Kelarutan zat padat dalam cairan, yaitu sistem padat dalam cairan termasuk salah satu yang paling sering ditemui dan mungkin merupakan tipe larutan farmasetik yang paling penting. Kelarutan padat dalam cairan tidak dapat diramalkan dengan cara yang sangat memuaskan, kecuali mungkin untuk larutan ideal, karena faktor-faktor rumit yang harus dipertimbangkan. Larutan farmasetik terdiri dari berbagai variasi zat terlarut dan pelarut. Kelarutan zat padat dalam air dipengaruhi oleh yang pertama temperatur, kedua penambahan zat terlarut lain, kemudian polaritas pelarut, yang keempat konstanta di dielektrik pelarut, yang kelima pH larutan, 6 ukuran partikel, yang ketujuh ukuran molekul, yang terakhir polimorfisme. Yang selanjutnya kelarutan gas dalam cairan. Kelarutan gas dalam cairan adalah konsentrasi gas yang terlarut saat berada dalam keseimbangan dengan gas murni di atas larutan. Kelarutan tergantung pada satu tekanan, yang kedua suhu, yang ketiga adanya garam, yang keempat reaksi kimia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.